Berikut adalah beberapa outline yang akan kami jelaskan pada video presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tariq Ahmad Ghazali akan menjelaskan bagian awal dari presentasi ini. Jadi, presentasi kami berjudul Rubber Paint untuk Automotive Finishing. Rubber paint merupakan suatu produk cat yang apabila diaplikasikan dan dibiarkan mengering pada suatu permukaan, maka dia akan membentuk suatu lapisan baru yang bertekstur seperti karet. Umumnya orang menggunakan produk rubber paint ini untuk mengcoating bagian dari produk otomotifnya atau untuk alasan estetika. Untuk membuat sebuah produk rubber paint, kita memerlukan 7 komponen, yaitu resin yang mencakup 35% berat, kemudian ada dispersing agent, anti-settling, solvent, color pigment, filler, dan anti-foam. Berikut adalah list of needs yang berisi kekurangan-kekurangan dari produk yang sudah ada di pasaran yang kami dapatkan berdasarkan kuesioner yang telah kami sebar terhadap beberapa responden kami. Setelah mendata list of needs, kami dapat memperkirakan fitur baru apa saja yang dapat ditambahkan pada produk baru kami. Dan kemudian kami membandingkannya dengan 3 produk yang sudah ada di pasaran, yaitu Aeropack, Rust-Oleum, dan Plastidip. Jadi berikut adalah tabel benchmarking untuk bagian retailing. Kemudian ini benchmarking untuk bagian product perception. Itu ada juga benchmarking untuk product performance. Lanjutan dari benchmarking product performance. Terakhir ada benchmarking untuk bagian regulation. Jadi setelah melakukan pendataan list of needs dan benchmarking, kita dapat memetakan konsep apa saja yang sudah ada di produk yang sudah ada di pasaran saat ini. Dan berikut adalah mind map-nya. Dan berikut adalah mind map dari konsep-konsep yang belum ada di produk yang sekarang dan berpotensi untuk kita bawa di produk yang akan kita bikin. Setelah memetakan beberapa konsep yang dapat menjadi fitur baru untuk produk kita melakukan konsep screening dengan metode RFV. Jadi ini beberapa konsep yang melalui konsep screening di mana pada proses seleksinya kita membuang seluruh konsep yang tidak kita labelkan dengan huruf A atau acceptable. Jadi setelah melakukan konsep screening, kita berhasil memisahkan dari ratusan konsep yang telah didata sebelumnya menjadi hanya 15 konsep saja. Jadi berikut adalah ke-15 konsep yang berhasil terpilih. Jadi pada tahapan ini, seluruh konsep yang telah direpresentasikan melalui huruf diseleksi kembali berdasarkan kriteria-kriteria yang telah kita susun, yaitu ada effectiveness, durability, cost, safety, stability, dan ease to manufacture. Dimana apabila suatu konsep sesuai dengan kriteria yang telah kita susun, maka akan diberikan poin +1, dan apabila tidak sesuai, maka akan diberi -1, dan apabila tidak keduanya, maka akan diberikan nilai 0. Berdasarkan hasil seleksi sebelumnya, telah didapatkan 6 konsep yang berhasil melewati nilai akumulasi lebih dari 0, yaitu nilai konsep EGH, IMP, dan dinyatakan lolos ke tahapan seleksi berikutnya. Jadi berdasarkan 6 konsep yang telah dipilih sebelumnya, kemudian pada tahapan ini diseleksi kembali dan memberikan nilai 1 hingga 5 pada masing-masing kriteria yang telah dibobot nilainya, dan didapatkan bahwa nilai H adalah konsep dengan nilai tertinggi. Dan pada akhirnya terpilihlah konsep H, yaitu rubber paint dalam bentuk solution dan diaplikasikan dengan disemprot dan memiliki komponen yang polar hingga 70% dan dapat bertahan dari 5 hingga 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deandria Nabila akan menjelaskan mengenai konsep testing. Konsep testing dilakukan untuk melihat ketertarikan konsumen terhadap konsep dari produk. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung dan survei online. Didapat hasil berikut merupakan deskripsi dari produk rubber paint and coating kami. Berikut merupakan rincian spesifikasi dari produk rubber paint and coating yang akan kami terapkan. Saya akan menjelaskan pula chapter 3 mengenai product design. Nama brand produk kami adalah Rubber Shield yang berasal dari kata rubber dan shield. Arti nama dari produk ini adalah produk kami tidak hanya untuk mempercantik tampilan,
namun juga sebagai perlindungan untuk cat asli dari otomotif. Logo produk kami sebagai berikut. Perisai dan warna hitam melambangkan protection. Bendera balap melambangkan customizable. Dan warna merah melambangkan impactful. Tagline yang kami gunakan adalah Your Long Lasting Spray. Kemasan produk yang digunakan yaitu kaleng botol silinder ukuran 400 ml dengan nozzle yang dapat disesuaikan, serta terdapat informasi komposisi pada botolnya. Kemudian, terdapat kemasan sekunder berupa box karton ukuran 40 x 40 x 40 cm yang dapat berisi 24 botol rubber paint, serta terdapat informasi perlakuan terhadap produk pada box tersebut. Saya akan menjelaskan chapter 4 mengenai proses manufaktur. Market analysis bertujuan untuk memutuskan kapasitas produksi pabrik dan mengambil persentase tertentu dari pangsa pasar. Faktor penentu yang pertama yaitu market segmentation. Berdasarkan geografis terfokus untuk kota besar sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Berdasarkan demografis terfokus untuk orang dengan ekonomi menengah atas dan umur produktif kisaran 20 hingga 55 tahun yang aktif menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor. Kemudian market capacity. Estimasi demand sebesar 450.000 liter dan estimasi supply sebesar 253.125 liter. Sehingga produk capacity dari pabrik kami dapat dilihat pada tabel berikut. Proses produksi diawali dengan menimbang bahan baku yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu mixing, milling, dispersing, dan dilakukan quality control pertama. Setelah itu, dilanjutkan lagi dengan blending, filling, dan terakhir packaging. Setelah packaging dilakukan lagi quality control kedua. Overall mass balance yang diperlukan untuk produk rubber paint kami yaitu sebesar 162,7 kg dan energi balance sebesar 49,69 kWh. Alat-alat yang diperlukan dalam proses produksi yaitu sebagai berikut. Product positioning merupakan metode untuk mengetahui posisi produk kami di pasaran. Parameter yang digunakan untuk membandingkan produk kami yaitu sebagai berikut. Kemudian di samping ini merupakan grafik posisi produk kami dibandingkan dengan produk cutting sticker dan Performix Plastidip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faizal. Di sini saya akan menjelaskan produk basic resin terlebih dahulu. Jadi produk kami ini menggunakan neoprene sebagai enhance rubbernya atau resinnya, lalu T02 dan synthetic organic sebagai pigmentnya, lalu Dasilane sebagai solvent, Noospress 757 sebagai dispersing agent, SF Gel sebagai anti-settling, Tox sebagai filler, Formex sebagai anti-foam, Dypo sebagai repelling agent, dan juga aerosol can sebagai tempatnya. Lalu kita lanjut ke scheduling, di mana di scheduling ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pre-production, production, dan juga post-production. Untuk detail dari proses pre-production, production, dan juga post-production adalah sebagai berikut. Lalu pre-production diestimasi memakan waktu 60 menit, dan estimasi dari post-production adalah 120 menit, dan estimasi dari production adalah 900 menit. Untuk lokasi pabriknya, kita memilih Pulau Gadung sebagai tempat utama kita. Ada 4 aspek yang dilihat di sini, yaitu kedekatan dia terhadap raw material sources, kedekatan dia terhadap pangsa pasar, lalu infrastruktur dan juga logistik, dan power availability. Untuk raw material sources dan market location, berikut adalah tabelnya. Untuk infrastruktur dan juga logistik, dapat dilihat di tabel berikut. Untuk power availability, di jaraknya 9,2 km,
terhadap gardu listrik Cempaka Putih dan juga 15 km jaraknya terhadap gardu listrik Pelumpang di Northjet. Lalu, berikut adalah plan layout kami. Kita masuk ke chapter 5, yaitu di sini akan dibahas logistik of raw material, product distribution, dan juga marketing strategy. Ya, kita akan masuk ke logistik of raw material terlebih dahulu. Pertama, suppliernya terdapat 2 supplier untuk beberapa bahan. Dan untuk lokasi bahannya itu ada di Indonesia dan juga ada yang kita pesan dari luar negeri. Travel time-nya berkisar antara 2 hari sampai 6 minggu. Transportation fee-nya antara Rp5.000 sampai Rp75.000 dan price per unitnya antara Rp3.000 sampai Rp252.000. Berikut merupakan salah satu tabel dari raw material suppliernya. Dan untuk distribusi dari produknya, kita mendistribusikannya ke 9 lokasi yang berbeda. Dengan kita membaginya menjadi 2 area yang berbeda. Untuk area pertama adalah Jabodetabek, dan untuk area 2 adalah di luar Jabodetabek, yaitu Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk produk marketing kita, terdapat 4 strategi marketing yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama dengan menggunakan sosial media, lalu menggunakan website, lalu menggunakan offline promotion seperti pamflet dan banner, lalu sponsorship terhadap acara-acara otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Damar akan membahas chapter 6 mengenai product economics yang terdiri dari total capital investment, operational cost, depreciation, cost breakdown, product pricing unit, dan cash flow. Total capital investment adalah biaya yang harus dikeluarkan agar proyek atau produksi dapat dimulai. Nilai total capital investment dapat diketahui dengan membuat estimasi investasi modal dengan asumsi masa hidup 10 tahun. Nilai tukar mata uang 1 US dollar setara dengan Rp15.400. 1 tahun terdiri dari 315 hari kerja dan menghasilkan 63.945 unit per tahun, yang dihitung melalui benchmarking serta pendekatan yang didorong oleh permintaan. Angka total capital investment diperoleh dari penjumlahan berumus antara nilai fixed capital cost atau biaya untuk merancang dan membangun pabrik yang terdiri dari direct cost dan indirect cost, serta working capital cost atau biaya yang diperlukan untuk memulai proses manufaktur. Rincian perhitungan working capital cost yang terdiri dari raw materials, labor salary, utilities, maintenance, executive salary, tax and insurance, distribution, marketing and communication, dan fixed capital cost yang terdiri dari total bare module cost, land cost, supporting facilities cost, utilities cost, market research cost, patent and brand trademark cost, engineering and supervision. Penjumlahannya menghasilkan nilai total capital investment. Operational cost adalah jenis biaya yang terkait dengan proses yang terjadi di pabrik. Operational cost terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu biaya yang directly proportional to the production rate, terdiri dari direct production cost, atau biaya yang diperlukan untuk mendukung proses produksi, serta biaya yang slightly proportional to the production rate, terdiri dari general expense cost, atau biaya rutin untuk mendukung kegiatan operasional pabrik, plant overhead cost, atau aspek biaya keselamatan dan perlindungan lingkungan yang diperlukan pabrik untuk beroperasi, dan fixed cost, atau biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi dan cenderung dipertahankan setiap tahun.
Berikut adalah rincian perhitungan biaya direct production cost yang terdiri dari raw material, labor salary, utility, maintenance, dan paten. Serta biaya general expense cost yang terdiri dari executive salary, marketing and communication, distribution, loan interest, dan research and development. Seluruh biaya operational cost akan dijumlah pada bagian summary of operational cost. Perkenalkan, nama saya Dinda Diana Zahra dan saya akan menjelaskan tentang summary dari OPEX. Dengan semua perhitungan expenses untuk operational cost, dapat dilihat total operational cost-nya untuk setiap tahun itu trennya semakin menurun, di mana operational cost itu sendiri meliputi direct production cost hingga general expense. Selanjutnya, memperhitungkan nilai depresiasi dengan menggunakan metode single declining balance dengan asumsi nilai umur aset adalah 10 tahun dan debit factor dari setiap equipment serta supporting facilities adalah 10%. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai total depresiasi setiap tahunnya itu trennya itu nilainya menurun, sehingga didapatkan total depresiasi dan total salvage value seperti pada tabel. Berikut adalah cost breakdown dari Project Rapture Production kami. Diketahui bahwa expenses yang terbesar itu adalah capital investment, diikuti dengan raw material, lalu executive salary. Di mana ketiga poin penting ini adalah 3 poin penting penunjang dalam proses produksi. Kami menentukan minimum product price dari produk kami dengan skema kapasitas penjualan produk seperti pada tabel. Diperhitungkan pertama-tama nilai WACC dan MAR yang didapatkan senilai 12,51%, lalu dengan menjadikan NPV sama dengan 0, diketahui bahwa minimum harga produk kami sebesar Rp164.936. Setelah didapatkan harga produk minimum, lalu dengan memperhitungkan profit margin sebesar 30,35%, harga jual produk kami ke pasaran sebesar Rp215.000. Berikut adalah cash flow dari Project Rapture selama 10 tahun ke depan. Tahun 2021 adalah tahun ke-0 di mana belum ada aktivitas produksi dan penjualan produk. Setelah dilakukan perhitungan cash flow, hasilnya adalah NPV dari proyek kami nilainya lebih dari 0. Dengan ini, proyek kami dinilai menguntungkan dan menarik bagi para investor. Selanjutnya, dilakukan analisis profitabilitas dengan menghitung beberapa parameter seperti ROI dan IRR. Hasilnya, IRR dan ROI memiliki nilai yang lebih besar dari MAR dan WACC, sehingga berarti produk rubber paint kami layak menarik. Jika dilihat dari grafik cumulative after tax cash flow, diketahui bahwa proyek kami akan balik modal pada tahun kelima dengan jumlah produk terjual sebanyak 158.017 produk dan menguntungkan bagi para investornya. Dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui apakah pengaruh dari perubahan raw material, labor salary, dan product price terhadap ketiga parameter NPV, IRR, dan payback period, di mana ketiga parameter ini adalah parameter profitabilitas. Dapat dilihat dari ketiga grafik ini bahwa product price memiliki peran paling penting dalam perubahan ketiga parameter untuk menilai keuntungan dari sebuah proyek.